Jadi di pertemuan kedua ini kita akan membuat read atau jadi kan untuk praktikum kita jadi dari pertemuan 1 sampai 4 ini kita akan membuat CRUD website ya, yaitu create, read, update, dan delete. Nah, kalau kemarin kan kita udah buat create-nya. Nah, sekarang untuk di pertemuan kedua ini kita akan membuat read-nya. Jadi nanti website kita akan menampilkan data yang sudah kita upload kemarin ke dalam homepage, sama nanti bakal kita di website kita juga bakal nampilin detail detail dari datanya menggunakan ID. Jadi memanggil ID dari database untuk ditampilkan ke dalam website-nya. Oke, ini pengertian dari read dulu ya. Fungsi read dalam CRUD atau create, read, update, dan delete adalah untuk menampilkan data dari database ke tampilan website. Biasanya dalam bentuk tabel, daftar, atau detail. Nah, ini gambaran untuk nanti output yang kita hasilin. Jadi yang bagian atas ini adalah tampilan homepage, di mana di homepage-nya itu kita bakal nampilin data-data apa aja yang udah kita upload ke dalam database. Atau yang sebelumnya sudah kita create ya di pertemuan sebelumnya. Terus di sebelah sini itu adalah page di mana kita menampilkan data menggunakan ID dari si datanya. Ini untuk activity hari ini. Jadi untuk yang pertama, untuk activity-nya kalian jelaskan apa itu read pada program menurut kalian masing-masing. Terus untuk yang kedua, kalian screenshot langkah dan kode programnya. Untuk format penamaan filenya yaitu act2_nama_npm. Lalu ini untuk LA-nya. Jadi kalian menjelaskan tentang screenshot activity-nya yang kemarin tadinya udah kalian screenshot, kalian jelasin langkah-langkahnya. Lalu untuk yang kedua, kalian tambahin kalian upload satu data ke website kalian, bebas apa aja. Terus nanti jangan lupa di screenshot dimasukin ke LA-nya. Untuk format penamaannya yaitu LA2_nama_npm. Dari sini ada yang ditanya? Aman dulu. Oke, kalau nggak ada, kita langsung aja buka activity yang kemarin. Di sini saya udah buka. Ini berarti buka aja localhost sysmall. Oh ya, SAMPP-nya jangan lupa diaktifin ya teman-teman ya. Jangan lupa SAMPP-nya buat diaktifin. Di bagian ini Apache sama MySQL ya. MySQL di start aja. Nah, ini kan tampilannya masih kayak gini ya, masih sama kayak kemarin. Nah, kita mau nampilin kayak gini. Jadi kita bakal ngebuat tampilan datanya buat nanti ditampilin ke homepage-nya. Terus sama ini adalah tampilan datanya dengan menggunakan ID-nya. ID-nya ini. Oke. Ada yang ketinggalan buat ngebukanya atau gimana? Ada yang lupa? Mungkin. Kalau nggak ada, di sini kita buat ke bagian ini controller. Terus
welcome.php. Sebentar. Kita ke mwelcome dulu, sorry. Di sini di mwelcome kita bikin function baru. Di mwelcome kita bikin function baru buat nge-create, ngebuat read projectnya. Di sini public function read, yang mana kita menggunakan ID-nya terus kita buat logika if dan else. Di sini jadi jika si datanya tidak menggunakan ID, maka false. Lalu return this get post. Jadi nanti ketika nanti datanya nggak menampilkan ID-nya, otomatis bakal muncul, bakal ditampilkan di page post. Di sini page postnya ada di sebentar. Jadi page postnya ini maksudnya adalah di ininya. Jadi ini adalah tampilan page postnya. Kita buat result array. Sorry, di sini kita panggil dulu DB-nya. Di sini ada yang ketinggalan. Kalau enggak, mungkin saya bakal ini aja ya. Di sini saya kopas saja bagian saya yang kemarin, jadi biar nggak terlalu ribet. Jadi nanti tinggal dijelasin aja. Biar logika programnya. Nah, ini adalah if else-nya, perumpamaan perlogikaannya. Jadi ketika si datanya itu menggunakan ID, itu otomatis akan ditampilkan ke dalam tampilan post page-nya. Sedangkan nanti di bagian homepage-nya itu kita akan menampilkan data tapi tidak dipanggil satu persatu menggunakan ID. Seperti itu. Ini dari sini mungkin kalian ini dulu, kalian screenshot, jangan sampai codingannya ada yang typo atau apa.
Jadi tolong diperhatiin lagi. Dari sini ada yang ketinggalan? Atau ada yang mau ditanya? Bang, sabar bang. Oh belum ya, bentar. Ntar kalau saya kecepatan atau gimana, raisen aja ya. Soalnya kan ini saya pakai share screen kan, jadi nggak bisa ngeliat ininya, Gmeet-nya. Gimana? Udah semua teman-teman? Buat bagian welcome-nya udah semua? Bentar bang. Oke. Udah bang. Udah, oke. Kalau udah, kita ke bagian welcome-nya di bagian controller.
Di bagian controller kita ke welcome. Terus di sini mana ya index. Nah di sini kita bikin sini bagian indexnya kita cut aja dulu, Ctrl X. Nanti kita bisa kopas lagi, kita bisa pakai lagi. Terus kita di bagian indeks jadi ini. Saya kopas lagi aja deh. Nanti saya akan ini aja ngejelasin logikanya. Jadi kalian bisa langsung ngetik, saya langsung typing buat codingannya. Takutnya kalau sambil ngejelasin, sambil saya ngetik malah kelamaan. Jadi gini aja. Nah, oke, silahkan diikutin. Jadi di sini saya membuat percabangan baru. Jadi di sini nanti yang sudah saya bilang tadi, jadi ketika datanya itu tidak ditampilkan ID-nya, tidak dipanggil menggunakan ID, otomatis kita akan masuk jika ini jadi ketika datanya kita menampilkan data tidak dengan memanggil ID, menggunakan ID, datanya akan ditampilkan di dalam home page-nya. Sini begini. Oke, sorry teman-teman. Jadi nanti kita kan akan menampilkan datanya dengan dua cara ya, yaitu menggunakan ID. Yang kedua dengan tanpa menggunakan ID. Kalau kita nanti menampilkan dengan menggunakan ID, otomatis kita akan diarahkan ke page ke halaman post di sini, yang mana akan menampilkan datanya seperti ini. Sedangkan nanti ketika tidak menggunakan ID, otomatis kita akan diarahkan seperti ini. Jadi ini adalah tampilan homepage-nya, yang mana datanya ditampilkan secara satu persatu, bukan seperti ini. Seperti ini. Jadi bedanya adalah tampilannya seperti ini satu persatu ketika dipanggil menggunakan ID. Lalu ketika tidak menggunakan ID, kita akan ditampilkan secara list seperti ini, atau daftar, seperti daftar.
Bang. Oh, error emang ya, Bang. Ya, coba kenapa error? Bukan. Coba. Itu errornya sebentar. Kita declare welcome controller. Ini ikutin dulu aja. Jadi kan itu kan kita bakal nampilinnya di homepage ya, homepage Ya. sama postnya. Tapi di bagian home-nya sama postnya kita belum buat. Makanya kalau kamu ke bagian views terus masuk ke homepage home.php, itu kan masih codingannya masih kosong. Oh, berarti dimin aja. Iya, gini dulu aja. Oh, coba kasih Bang. Oke, ntar kalau masih error baru nanti uh, raise hand lagi. Bang, mau lihat lagi dong kodenya tadi. Sebentar. Oke, Bang. Oke, udah. Nextnya kita ke home, kita bikin homepage-nya hari ini. Kita bikin home, kita ke views, terus ke home.php. Nah, di sini kan masih kosong ya. Ini untuk tampilan homepage-nya. Jadi kita buat dulu. Sini pertama saya buat URL. Buat class collection. Setelah itu kita buat for each.
Nah, terus di sini udah kita buat li-nya. Tadi udah UL-nya, sekarang li. Ini saya kopas dulu aja. Udah kelamaan. Seperti ini. Jadi untuk jadi nanti si homepage-nya akan menampilkan gambar yang sudah kita upload. Di sini kan gambar yang kita sudah upload kan disimpan di dalam upload post ya. Upload post. Nah, di sini kita panggil upload postnya. Terus kita panggil data. Masukin ini untuk href-nya, terus kelasnya kita kasih nama material icon. Ini sebentar, ini ada yang for each. Oke, ini coba kita save, terus coba di run, refresh di bagian ini apakah udah. Oke, masih ada yang unexpected token and for each line number. Oke, sorry. Each. Oke, coba kita tes. Nah, ini udah ada tampilannya. Untuk homepage-nya tadi ada yang masih ini enggak? Ada yang masih error atau gimana?
Udah semua belum? Buat ininya? Buat home.php-nya udah semua? Masih error kak? Error, coba. Error di mana ya? Bentar kak. Saya search ya. Ya, silakan buat search. Ini masih Silakan. 16 kontrol kami coba deh. Strip. Itu di bagian public function index ditambahin ID sini ya. ya gitu, masukin ini nih. Bentar. Di sini ya kak. Ya, coba di save terus di refresh. Nah, Ini ya. itu. Nah, tadi yang kedua apa intinya? Home-nya ganti post is. Oh iya. Ini masih home ya? Iya, home_post. Masih. Oke, sama-sama. Ada Masih lagi? kak. Masih nih. Masih. Coba lihat ini lagi. Tadi errornya di mana? Main 24. Line 24. Itu nggak pakai vars nanti. Nggak pakai var, itu data doang. Nggak panjang. Di welcome. Yang welcome, coba buka yang welcome ya. Line 18. Turn this db get postnya itu gede apa kecil tuh? Nah. Post result array Masih. else query ID-nya Itu mixednya hapus yang di line 16. ini coba. Line 7. Line 7 ID data Itu sama dengannya 3 is 2 kali. ID Bener. sama dengan. Ini. Iya. Tadi 3. ID-nya sama dengannya 2 doang. Sama aja. Aja.
dulu. Terus 19. sama Ini yang di 13. view salah yang di home. Line 7. Apa yang salah ya? Lu lihat lagi coba itunya errornya. Yuk RL. Uri bener. Udah uri. Coba lu lihat errornya dah lagi. Line 19 sebenarnya. Nah itu permasalahannya di atasnya yang di parse errornya. Backlash mah abain dulu. Line nomor 7 yang itu. Yang PHP bener line 7. Line 7 nih ini. Itu upload postnya kutip 2 bukan kutip 1. Sengaruh itu lah. Coba refresh. Harusnya sih nggak ngaruh ya. Coba ini pakai saya drop aja dulu codingannya. Ini buat codingan home.php. Ini nggak lengkap kak. Lengkap itu kepotong ya? Kepotong nggak itu? Iya kepotong. Emang nggak bisa banyak. Kalau ngomongnya. Nah, Ini banyak banget nih sini. Udah bisa kak. udah bisa. Udah. Nah, ini ada yang masih Masih kak. error. Oke, sama-sama. Oke, coba share screen. Amankan line 18. Coba di maksimas deh. Di zoom lah. Itu di line 16 ada void-nya, dihapus aja.
Di line 16 tuh setelah ID sama dengan false, itu ada void-nya. Void-nya dihapus aja. Hapus itu titik 2 aja. Itu ID false-nya apa sama dengannya cuma 2 doang. Itu yang bawah line 17. Nah, coba refresh dan 18 sama di welcome PHP-nya coba. Query di 18. 18 itu variabelnya hapus, parsnya hapus. Terus coba lihat lagi, di refresh lagi. Sama di line 18. Coba Lihat balik home.php. and for each. Bingung. Yang home.php. Ya. Itu line 6 lu berarti titik 2. Itu titik koma atau titik 2? Titik 2. Titik 2 yang benar itu titik 2. Coba refresh lagi katanya. Line number 9 di home PHP-nya. Itu yang kanan kalau nggak salah data title deh. Data name, bukan title. Iya, datanya yang Line name isinya. 9. Yang data itu ya itu name. Line 11. Itu yang URL titik 2-nya dihapus coba deh. Ya, itu dihapus. Line 11. Nah, ya. Nah, Itu yang di image-nya, coba ke coba home di PHP. code itu ya. Ke home PHP-nya deh. Itu kayaknya ada yang salah ada yang typo di itu yang upload postnya benar nggak? Upload/post itu udah benar. Iya, kona slash ya depan uploadnya. Oke. Coba besok upload post sama arefnya dari konten. Tadi udah di save bukan? Udah di save belum? Ctrl S. Next source udah benar. Coba itu di line 10 setelah description. Nah, itu tambah titik koma. Ya, di situ. Coba di refresh lagi. Nggak pakai titik koma sih di description.
Coba lihat di database-nya gambarnya masuk gak? Ke pos, tabel pos. Pos. Pos yang kiri itu kan di bawah sismol ada pos. Nah. Tapi tadi Kayaknya itu karena ini deh. Karena itu JPG deh, jadi nggak masuk. Tadi saya coba gitu juga soalnya. Kalau PNG bisa. coba deh. Iya, coba. Oke. Bisa. Tapi harusnya sih bisa ya. Soalnya juga saya pakai JPG itu bisa. Mungkin lu di welcome.php-nya di line 44 yang allow types mungkin belum dimasukin JPG kali. Karena ada yang allow types tuh. Kalau udah ada JPG ya udah nggak tahu lagi sih kalau itu. Yang lain gimana? Ada yang masih error? Sudah. Saya error, Kak. Boleh coba ditampilin di share screen. Buka home PHP-nya coba deh. And for each. Ya. And for each-nya nggak ke ini ya, nggak ke apa gimana? Itu kan di PHP yang bagian lain kan. Iya. For each-nya udah benar belum? Coba. Butuh ditambahin apa? Harusnya kelasnya udah benar. Class collection. Sebentar. Dan 15 yang sebelum tanda tanya terakhir.
Itu dihapus. Nah, coba save. Lihat. Nah, ya. Oke. Untuk ACT-nya udah sampai situ aja, sampai yang home .php. Jadi nanti ketika si ketika kita nampilin homepage-nya, itu otomatis bakal nampilin data-data apa aja yang udah kita upload ke dalam database-nya. Nah, setelah itu kita kan tadi kan mau nampilin data berdasarkan ID. Nah, data yang berdasarkan ID itu, bentar. Data yang berdasarkan ID itu adalah yang ini. Jadi ketika kita nampilin manggil berdasarkan ID-nya, ini otomatis bakal muncul seperti ini. ID-nya itu ini. ID-nya itu didapat dari database yang kita udah buat seperti itu. Ada yang error nggak buat pas pas buka ini tampilan ID-nya? Apa sampai sini udah ada yang udah bisa semua? Aman, Kak. Oke. Buat ACT sebenarnya itu aja. Silakan jangan lupa dikumpulin. Nanti sampai jam 15:15 baru baru boleh keluar Gmeet ya, teman-teman. Jangan lupa buat kerjain RA-nya, deadline-nya 5 hari setelah praktikum, yaitu tanggal 22 jam 12 malam. Jangan lupa. Itu aja. Oke, Jel, silakan. Udah ngumpulin ACT-nya belum? Sudah, Kak. Udah, oke. Kalau udah pada ngumpulin ACT, silakan udah boleh keluar. Jangan lupa buat yang belum kumpulin, deadline-nya sampai jam 15.30. Dan untuk ACT-nya ini jangan lupa formatnya ACT2 underscore nama underscore NPM. Untuk praktikum hari ini saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.